sobat-sobat guru semua. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita untuk mengisi lembaran LK 1.1 identifikasi masalah pada kegiatan PPG Guru. Nah, di sini yang perlu dipahami oleh sobat-sobat guru semua, bahwa dalam mengisi LK 1.1 identifikasi masalah ini, tugas yang kita isikan di sini tidak boleh sama antara guru yang satu dengan peserta guru yang lain, karena nanti bisa menyebabkan kita mengalami kesulitan. Dan yang pastinya dalam pengisian LK 1.1 identifikasi masalah ini adalah benar-benar masalah real, masalah nyata yang kita sering alami dalam proses pembelajaran di kelas kita, di sekolah kita. Jadi tidak boleh sama antara guru satu dengan guru yang lain. Kemudian juga penyebab tidak boleh sama adalah karena nanti masalah yang kita identifikasi ini nanti itu akan kita implementasikan dalam proses pembelajaran atau akan kita lakukan pada saat PPL atau praktek mengajar pada kegiatan PPG Guru. Sehingga nanti permasalahan yang ada itu harus kita tuangkan dalam sebuah perangkat pembelajaran berupa RPP bagi yang ke-13 dan berupa modul ajar bagi yang sudah menerapkan kurikulum terbaru. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit. Yang nomor satu ini adalah jenis permasalahan dalam jenis masalah pedagogik, literasi, dan numerasi. Nah, di sini sobat-sobat bisa melihat masalah yang saya identifikasi itu yang pertama adalah peserta didik masih memiliki semangat belajar yang rendah, sehingga yang saya analisis adalah peserta didik pasif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dasar belajar PPKN yang kurang, sehingga analisis identifikasi masalah saya adalah peserta didik kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Yang ketiga adalah proses diskusi kelompok kurang berjalan lancar dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik masih kurang menghargai pendapat temannya dalam proses diskusi kelompok. Kemudian kita melihat yang nomor kedua, jenis permasalahannya adalah jenis kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran, atau berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Di sini masalah yang saya identifikasi adalah masih terdapat peserta didik yang belum bisa menyebutkan 5 sila dalam Pancasila, sehingga analisis masalahnya adalah peserta didik menganggap tidak penting memahami nilai-nilai Pancasila. Kemudian di nomor yang ketiga, jenis permasalahannya adalah membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Nah, identifikasi masalah yang saya buat adalah komunikasi orang tua, peserta didik, dan guru terkait proses pembelajaran di sekolah masih rendah. Sehingga analisisnya adalah kesibukan orang tua, peserta didik dalam bekerja menyebabkan mereka kurang memperhatikan perkembangan belajar anaknya. Yang kedua, identifikasi masalahnya adalah orang tua tidak mau datang ke sekolah ketika ada pemanggilan orang tua karena kasus anaknya. Sehingga analisisnya adalah orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya perkembangan anaknya kepada pihak sekolah. Kemudian kalau kita melihat di poin yang keempat ini, jenis permasalahannya itu adalah pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Nah, identifikasi masalahnya adalah guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Nah, analisis masalah yang saya buat di sini adalah guru belum memahami setiap karakteristik dari model-model pembelajaran yang bersifat inovatif. Kemudian sobat-sobat guru semua, untuk jenis permasalahan di nomor kelima ini adalah jenis permasalahan tentang materi terkait literasi, numerasi, advanced material, dan miskonsepsi dan hoax, di mana identifikasi masalah yang saya cantumkan di nomor 5 ini adalah guru belum mampu menggunakan proses pembelajaran yang berbasis hoax. Berbasis hoax ini adalah model pembelajaran yang bersifat thinking skill atau yang bersifat tinggi, ya, sehingga analisis masalahnya yang saya buat di sini adalah
saat proses pembelajaran itu guru masih menerapkan proses pembelajaran yang berbasis lot atau tingkat rendah. Kemudian untuk di nomor 6, jenis permasalahannya adalah tentang pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Berdasarkan jenis permasalahan ini, maka identifikasi masalah yang saya buat adalah guru tidak menggunakan teknologi inovasi dalam kegiatan belajar di kelas. Sehingga berdasarkan identifikasi masalah ini, maka muncullah analisis yang saya buat adalah karena di sekolah itu tidak tersedianya fasilitas teknologi informasi yang memadai di sekolah untuk menunjang dalam proses pembelajaran yang ada. Nah, kebetulan memang semua yang kita isikan di dalam LK1.1 identifikasi masalah ini adalah benar-benar masalah real, masalah nyata yang kita anggap sering mengganggu ataupun menjadi penghambat kita dalam menyampaikan proses pembelajaran di kelas kita. Jadi Bapak Ibu guru, sobat-sobat guru semua, untuk mengisi ini benar-benar kita berpatokan pada masalah, pada hambatan-hambatan, kenyataan-kenyataan yang sering kita alami di dalam kelas yang nantinya akan kita susun dalam bentuk perangkat pembelajaran atau RPP, karena nanti dengan panduan RPP atau modul ajar itu nantilah kita bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah kita identifikasi. Dan di sini memang kita diminta menuliskan sebanyak-banyaknya, dan nanti perlu dipahami oleh sobat-sobat guru semua bahwa nanti semuanya ini akan diperkecil lagi, dikerucutkan lagi, hanya tinggal 2. Jadi tidak semuanya kita akan ambil dalam membuat RPP atau dalam pelaksanaan PPL nanti. Nah, itu perlu dipahami oleh sobat-sobat guru semua, dan semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat, bisa membantu sobat-sobat guru semua untuk mengerjakan tugas LK1.1 identifikasi masalah. Nah, bagaimana cara kita mengupload tugas ini? Silahkan sobat-sobat guru semua tunggu di video saya yang selanjutnya, karena sampai saat ini kita belum bisa mengupload karena masih tergantung pada aplikasi LMS. Jika sudah terbuka untuk bisa mengupload, maka nanti saya akan langsung membagikan tutorialnya kepada sobat-sobat guru semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya ini. Semoga sukses dalam kegiatan PPG Guru sampai bisa mendapatkan sertifikat pendidik.